Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatina wa qudwatina wa mu'allimina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ayuhal hadirin rahimakumullah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم. وقال أيضا اتقوا الله ما استطعتم. Hari ini sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita hari ini sudah berada di pekan pertama bulan Ramadan. Tahun terus berganti, bulan terus berganti, hari-hari pun demikian terus berganti. Dan menit detik terus berjalan tanpa mampu kita menghentikannya. Di saat kita kuat kita tidak mampu menghentikan waktu. Di saat kita lemah apalagi. Di saat kita muda tidak mampu juga menghentikan berjalannya waktu. Apalagi di saat kita sudah tua. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memulai surat dengan kalimat sumpah atas nama waktu ya Allah. Wal fajr demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wal nahar demi waktu siang. Banyaknya sumpah yang Allah sebutkan dengan mempergunakan nama waktu itu saja sudah menunjukkan betapa harusnya kita benar-benar memperhatikan masalah waktu. Ya Allah, kalau itu dia bulan Muharram minggu pertama ini, saya ingin mengajak kita memperhatikan satu surat dalam Al-Quran yang Allah bersumpah atas nama waktu. Tetapi yang menarik dalam surat ini, hampir di seluruh ayat yang Allah bersumpah atas nama waktu, ayat berikutnya itu berisi kalimat positif. Hanya ada satu surat, dan ini surat yang paling pendek dalam Al-Quran, di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu, kalimat berikutnya itu adalah kalimat negatif. Yaitu dalam surah yang insyaAllah semua kita hafal dan paling sering insyaAllah kita baca di dalam surat-surat kita. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Surah ini harus kita perhatikan. Mari kita pada kesempatan yang baik menghadapi surah ini. Surah ini diawali dengan sumpah Allah wal asr. Ain Sad Ra Asr. Banyak di antara kita suka membaca ayat ini, suka membaca surat ini dalam salat, tapi harus hati-hati karena kita sering salah membacanya.
Ain Ra Asr. Ada yang kita bacanya asri pada ain fitra. Ada yang kita bacanya asri ain shkin sebesar Ra. Harusnya ain Ra Asr. Ain fitra asr itu artinya kesusahan. Maka ketika kita membaca setelah dengan wal asri, misalnya kita dulu kecil-kecil kalau suka ya, kalau sudah terdengar sudah ini berarti waktu yang paling bahagia. Kenapa kita pulang? Tapi yang kita baca waktu itu wal asri, pakai sin kecil, demi kesusahan, demi kesulitan itu, maknanya lebih berubah. Atau kita pakai baca wal asri, pakai sin besar itu juga berubah maknanya. Asri itu artinya 10. Kalau asri kesusahan itu inna ma'al asri yusra. Ada dalam surah Al-Isra. Kalau asri itu berkata walayalin asri 10. Di sini saja ketika Allah bersumpah atas nama waktu, kita menyebutnya saja masih dengan salah. Wal asr sah. Maka perlu dalam kesempatan yang lain ini mengajak kita semua untuk berperhatikan. Ini surah yang sering kita baca dan sering salah kita melafazkan. Apa arti asr? Makna asr dalam bahasa Arab, dalam kamus itu artinya sesuatu yang ditekan. Itu arti secara definitif dalam kamus bahasa Arab. Asr itu artinya sesuatu yang ditekan sampai bagian terdalamnya sehingga nampak isi dalamnya itu ke permukaan atau keluar dia. Sesuatu yang ditekan sehingga nampak bagian terdalamnya, keluar bagian yang terdalamnya. Makanya jus minuman yang sering kita minum itu apa? Mangga dan jeruk itu dalam bahasa Arab disebut asir, karena lebih keras intisarinya. Awal itu disebut al-muqsirat, dan di dalam awal itu ketika hujan keluar air bagian di dalamnya. Asr artinya Allah bersumpah dengan waktu. Asr itu menunjukkan masa-masa yang penting. Orang Arab kalau disebut kata asr, maka asosiasinya yang ada dalam pikirannya adalah waktu yang emergensi. Kenapa emergensi? Waktu saatnya menutup rumah, waktu saatnya untuk menutup lapak dagangan, waktu saatnya untuk berkeras emas. Sebab kalau tidak digunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka usaha orang-orang itu bisa dirampok, bisa dibegal, atau bisa hilang. Maka buat mereka asal buat para pedagang Arab saat itu, dan memang Quraisy adalah kelompok, adalah suku yang bersih orang-orang yang pedagang. Asr itu adalah saat yang penting yang menentukan keberhasilan atau ruginya mereka. Dalam tafsir asr juga bermakna waktu terakhir dalam satu hari yang dia tidak akan berulang. Yang kalau dia dilewati maka hari itu sudah berganti. Saya ulang, asr itu adalah saat terakhir dalam satu hari. Yang kalau dia hilang, kalau dia tidak tergunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan kembali dan hari berganti. Kalau dalam tahun Masehi, pergantian hari itu di jam 12 malam. Tapi dalam tahun Hijriah, dalam penanggalan Hijriah, pergantian hari itu adalah waktu maghrib. Artinya asar itu adalah saat yang singkat terakhir yang sesudah itu maka hari akan berganti, waktu akan berganti, tanggal akan berganti. Kenapa Allah bersumpah dengan menggunakan kata asar? Seolah-olah Allah ingin memberitahu kita, wahai manusia,
wahai umatku, ingatlah waktu itu. Dia berjalan begitu cepat. Asar, kalau ini ada waktu asar. Asar itu artinya tenaga kita sudah dikuras sehingga yang tertinggal hanya sisa-sisa kekuatan yang sedikit yang sudah lemah. Karena memang kita masih fit, masih kuat itu di waktu pagi atau menjelang siang. Waktu asar itu sudah letih, sudah habis tenaga kita. Nah, Allah ingatkan kita, kehidupan kita di dunia ini sebentar. Kalau tidak dipakai, maka kamu akan berganti dengan kehidupan selanjutnya. Bertemu dengan akhirat. Sementara akhirat itu panjang sekali, akhirat itu abadi sekali. 1 tahun di akhirat sama yang 10 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1 hari di dunia. Maksud 1 hari di dunia. Artinya kalau kita berumur 63 tahun di dunia, ini tidak sampai. Jangan-jangan tidak sampai 1 hari di akhirat. Sebentar sekali. Nah, kata Allah bersumpah dengan waktu akhir ini. Ibnu Katsir menjelaskan dalam waktunya bahwa Allah ingin setiap kita kaum muslimin memperhatikan betul masalah waktu. Kehidupan di dunia ini seolah-olah adalah waktu antara maghrib, waktu antara asar dan maghrib, asar dan maghrib, hanya sebentar. Kalau siang an-nahar itu adalah kehidupan, malam itu adalah kematian, karena gelap tidak bisa beraktivitas lagi. Maka waktu asar itu adalah waktu menjelang kematian. Seolah-olah banyak orang mengatakan perhatikan bahwa manusia bertumbuh secara tidak lama di dunia ini, kita semua pasti akan bertemu dengan mati. Kita akan bertemu dengan kematian, kita akan bertemu dengan kehidupan selanjutnya, hidup di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di masa yang sudah di dunia ini. Sesudah itu Allah menyebutkan ayatnya innal insana lafi khusr. Inna itu artinya sungguh. Al-insan adalah alif lam alif ma'rifah depannya. Insan itu menunjukkan manusia, tapi tersentuh orang per orang. Seolah dengan Allah menggunakan kata insan, itu Allah yang memberitahu saya apa sudah hadirin semua kita. Setiap kita satu persatu yang ada di dalam masjid ini itu dipanggil, diberitahu oleh Allah. Kalau umum tanpa menyebutkan satu persatu, Al-Quran memakai kata an-nas. Kalau insan itu artinya setiap kita. Jadi di ayat ini Allah berfirman innal insana, sungguh setiap kita. Karena di depannya ada ulama itu menunjukkan keseluruhan, umum juga artinya semua kita satu persatu tanpa terkecuali. Yang kaya, yang miskin, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang punya mantu, yang punya pesek, atau yang kulitnya putih, atau punya kulitnya hitam, yang rambutnya hitam, atau yang rambutnya putih, semua masuk. Apakah dia pengusaha, apakah dia rumah tangga, apakah dia orang tua, apakah dia suami, apakah dia anak, semua. Itu makna huruf alif lam dalam kata insan. Karena dia ma'rifah. Lalu disambung oleh Allah lafi. Lafi itu gabungan huruf lam dan fi. Fi itu artinya di dalam. La itu orang takkid namanya. Artinya lam terbuka, lam terbuka. Sehingga lafi itu artinya betul-betul berada di dalam. Inna tadi sudah artinya sungguh. Allah takkid lagi dengan huruf lam ini sesudah kata insan lafi. Maka artinya 2 kali Allah dalam satu ayat itu memberi penegasan. Dalam satu ayat yang pendek 2 kali Allah memberi penegasan.
Husrin dari kata fasara, kemudian. Kalau pakai husrin, jangan dia. Takwid tinggalkan fasara husrin itu namanya nakirah dalam sholat. Artinya umum. Maksud umum apa? Semua, keseluruhan. Sungguh semua manusia betul-betul berada di dalam kerugian dalam segala urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam umurnya yang berlalu, waktu-waktu mudanya yang berlalu, waktu sekolahnya yang berlalu. Kerugian, dia juga selain bermakna keseluruhan. Ulama tafsir menjelaskan husnul juga berarti ruginya itu bukan hanya tidak baik, bukan hanya baik tidak dapat untung, hanya sekedar balik modal, tapi husnul itu berarti modalnya pun habis. Jadi husnul tidak hanya berarti tidak dapat untung, tapi modalnya pun hilang. Husnul itu. Dan yang menarik dalam tafsir dikatakan kenapa Allah tidak pakai kata innal insana ila husn atau innal insana ala husn, tapi pakai kata innal insana lafi husn. Dalam tafsir dijelaskan penggunaan kata lafi itu menunjukkan bahwa manusia sudah berada di dalam kerugian itu. Tidak ada menuju kerugian, tidak ada antara kerugian dan tidak. Tapi lafi sudah betul-betul berada di dalam kerugian, masuk sudah dalam kerugian. Itu makna innal insana lafi khusr. Artinya di dua ayat awal ini Allah bersumpah atas nama waktu yang singkat, waktu yang genting, waktu yang emergensi, dan kemudian Allah memberitahu bahwa sungguh manusia betul-betul sudah masuk dalam kerugian. Punya harta dia berikan HP, sudah punya HP dia pakai untuk menggunakan yang tidak berkomunikasi, tidak pada tempat dan seterusnya. Punya TV juga begitu, punya kendaraan juga begitu, punya harta itu semua melalaikan mereka dari mendekatkan diri kepada Allah, dari bersyukur kepada Allah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di ayat ketiga ayat terakhir Allah mengatakan indah. Indah itu kalimat istisna. Istisna itu adalah kalimat yang mengecualikan, kalimat yang berbalik 180 derajat dengan kalimat awalnya. Artinya pengecualian. Pengecualian ini baru mengatakan tidak rugi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu kita pahami adalah ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini baru memberitahu manusia yang tidak rugi. Surat ini memberitahu 4 perbuatan yang jika dilakukan manusia itu tidak rugi. Belum bercerita tentang keuntungan, belum bercerita tentang keberhasilan manusia, belum. Ini baru bercerita tentang hal yang jika dia ada dalam seorang hamba dan itu dilakukan maka itu tidak rugi. Dan yang harus diingat adalah keempat ini iman kita dari aman wa amilus shalihat wa tawassaw bil sabr. Semua pakai wa illa dari amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ulama tafsir menjelaskan wa pada setiap penggunaan antara perkataan ini namanya wal aqaf. Waw aqaf itu artinya waw yang bukan berarti urutan, waw yang bukan berarti jenjang, tetapi waw yang menunjukkan bahwa 4 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan satupun. Dan jika dia ditinggalkan salah satunya, maka rugi betul. Hanya dikerjakan satu rugi, hanya dikerjakan 2 rugi, hanya dikerjakan 3 satu tetap rugi. Itu makna wow. Maka hadirin yang dirahmati Allah, perhatikan. Orang yang tidak pergi adalah orang yang beriman. 2 lelaki sederhana
menunjukkan iman kita. Di sini kami ulang, buat lelaki mengukur keimanan itu sederhana. Lihat ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, dia bersegera datang karena yang memanggil adalah penciptanya, kekasihnya, pemberinya nikmat. Dia bersegera datang dan dia iman kepada Allah. Imannya kuat. Kalau azan berkumandang, masjid ini, masjid sebelah, masjid belakang, semua berkumandang, azan begitu kuat dilakukan dalam speaker, tidak hanya apabila sudah azan. Kita tidak sholat, kita tidak tinggalkan perbuatan kesibukan kita. Berarti posisi iman kita pada posisi yang sama. Ada azan berkumandang, tapi azan kaget dulu, nanti dulu. Kita ulur sholat itu sama. Ulama sederhana katakan mengukur bagaimana seorang hamba kualitas dari sholatnya. Apalagi buat lelaki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu. Nabi memberitahu berdasarkan penjelasan ayat satu sholat waktu zakat kamu arwafin. Dirikan sholat bayar zakat dan rukuklah bersama orang yang merukuk. Makna al-rukuk bersama orang yang merukuk itu adalah sholat berjamaah. Makanya Nabi mengatakan azan sudah berkumandang, Nabi minta kalau seandainya ada sahabat yang menggantikan dia menjadi imam, Nabi akan berdidik kota Madinah, akan periksa rumah-rumah di setiap kota Madinah, dan jika ada lelaki di dalam yang tidak datang memenuhi panggilan azan itu, Nabi siapkan penjelasan di rumah. Maka ini muharram, ini terbaik, ini tidak saatnya memperbaiki diri. Hati mengajak diri sendiri dan kita semua yang hadir. Mari buktikan, jadilah orang-orang yang imannya sempurna. Caranya bagaimana sederhana. Ketika azan memanggil, buat berlatih, masjidlah tempatnya. Orang yang salihah, orang yang tidak berdiam kedua adalah orang yang mengerjakan amal saleh. Perhatikan hadirin yang masalah. As-salihah di belakang itu bukan kata betul. Bukan tak mudah, tapi tak biasa. Dalam sholat, kalau digunakan tak biasa menunjukkan kalimat ini, maka wazan yang seperti itu, dia maknanya jumlah jamak qalil dalam bahasa Arab. Dia banyak, tapi bawah 10. Artinya wa'amilus shalihat dan kerjakanlah amal-amal soleh. Enggak semua amal soleh, tapi cukup kamu pilih antara 2 sampai 10 saja. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 10. Kalau wa'amilus shalihat itu pada tak baik bagus, kalau tak bulat, maka itu maknanya semua. Dan bersyukurlah karena Allah menuliskan, memberikan di situ wa'amilus shalihat sudah pada seluruh amal soleh, tapi hanya pada beberapa. Maka pesannya milikilah juga, lakukanlah setiap hari kebaikan itu minimal setidak-tidaknya 10 buah. Hitung betul dari pagi sampai malam sebelum tidur itu sudah berapa amal soleh. Jangan sibuk hitung uang saja, menghitung usaha, menghitung rencana, tapi lupa dengan amal soleh sebagai persiapan untuk akhirat. Lalu yang ketiga adalah kenapa saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran itu khusus. Bukankah seluruh kita paham bahwa menasihati itu bagian dari amal soleh? Tapi kenapa dia dikeluarkan dan ditulis disebut secara khusus oleh Allah? Saling menasihati, saling memberitahu. Ulama tafsir sepakat ini menunjukkan bahwa keutamaan menasehati, memberitahu, saling mengingatkan, saling berutang kalau menunjukkan saling mengingatkan. Artinya apa? Artinya kita saling mengingatkan, saling menasehati itu keutamaannya besar sekali.
Maka ketika dalam tafsir menceritakan ayat kata Innatullah Rasulullah dari Allah Muhammad dalam itu dalam tafsirnya menjelaskan tentang satu kampung yang Allah perintahkan kepada mereka untuk hancurkan kampung itu. Tapi mereka ketika mau menghancurkan kampung itu kembali kepada Allah melapor, ya Allah saya berbagi nanti lagi. Ditanya kenapa? Karena di kampung itu ada satu orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli berbuat kebajikan amal saleh ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hancurkan kampung itu mulai dari rumah orang yang hanya beramal saleh tapi tidak menasehati, tidak mengingatkan, tidak saling menjaga kebajikan, tidak saling berdakwah di tengah-tengah mereka. Selain itu, terakhir dengan menasehatinya dengan kesabaran. Sabar. Satu kali mengingatkan berbahagia diingatkan. Satu kali menasehati dulu, dua kali dulu, tiga kali dulu. Jangan berhenti terus. Karena kesabaran itu adalah hati, tidak ada ujungnya. Karena Allah dalam Al-Quran tidak menetapkan harus 2, 3, 5 baru atau sudah 3 kali tidak ada dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kami mengajak bahwa kesempatan yang baik ini, ayo di tahun baru 1445 Hijriah, hari ini kita perhatikan dua hal apa. Jangan kita termasuk orang yang merugi. Ingat, dari baru tidak rugi beruntung. Artinya tidak rugi kata Allah, lakukanlah 4 hari bersamaan, bukan satu atau berpindah tapi bersamaan. Iman amal saleh saling nasihat dalam kebaikan dan saling nasihat. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah beri kita kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang tidak rugi. Semoga Allah beri kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa beriman, bisa beramal saleh, serta menasihat dalam kebenaran dan saling menasihat dalam kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.